coba sekarang kita cek ya, yang di pinggir. Tanamannya pun ya agak rapat gitu. Kalau dulu tanamnya kan 30 kali 30. Hari ini kita tanam dengan model yang sedikit rapat. Coba kita hitung anakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, kembali dengan channel At-Tauhid dalam ulasan tanaman padi. Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, inilah penampakan padi kami VR46 yang kembali kami tanam di MT3 ini. Pertama kita tanam VR ini mulai dari MT1 di musim penghujan, dan kali ini di MT3 kita coba lagi tanam bagaimana perbedaannya. Untuk perawatan VR46 ini tidak spesial banget lah, artinya ini sering kita tinggal karena banyaknya lahan yang harus kami urus, sehingga untuk perawatan ya ala kadarnya. Sehingga untuk anakan tidak sesuai dengan apa yang kami alami di musim 1 di MT1. Jadi anakannya tidak sebanyak di MT1. Ya, lebih-lebih waktu itu kami menggunakan berbagai macam pupuk di saat kondisi pupuk tidak begitu mahal ya, pupuk-pupuk non subsidi. Tapi hari ini harga pupuk luar biasa mahal, sehingga kita hanya menggunakan pupuk-pupuk yang bersubsidi saja. Dan inilah performanya ya, penampakannya. Jadi ada yang masih keluarnya itu di bawah ya, ada yang sudah ke atas, karena memang kita tidak banyak pakai ZPT gitu. Kita lepas biasa lah gitu ya. Nah, coba sekarang kita cek ya, yang di pinggir. Tanamannya pun ya agak rapat gitu. Kalau dulu tanamnya kan 30 kali 30. Hari ini kita tanam dengan model yang sedikit rapat. Coba kita hitung anakannya semuanya yang di pinggirnya biar mudah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini lebih banyak kayaknya nih. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Ada 26 ya di pinggir. Ini untuk lahan yang dari sisi pengairan ini kurang maksimal ya. Ya, karena musim kemarau gitu, jadi air tidak sebanyak di musim penghujan. Padinya saya lihat ini kurang rapat ya, kurang rapat karena anakannya kurang banyak ya. Ini juga pengaruh MT sebenarnya, karena setiap MT itu beda. Tapi kalau ini ditanam di musim 1, di musim penghujan, ini sangat recommended sekali sahabat-sahabat tani. Kenapa? Karena 1, anakannya akan jauh lebih banyak ya, karena ketersediaan air sangat melimpah di musim penghujan itu. Yang kedua, ini punya nilai plus, yaitu tahan rembah. Jadi satu keistimewaan dari VR ini, kalau ditanam di musim penghujan, ini punya kelebihan tahan dari kerebahan. Karena banyak padi-padi yang berbobot,
anakan yang banyak, tapi ujung-ujungnya pengalaman saya ini ya selama bertani ini, karena kan saya sudah mengalami di MT kemarin, di MT1 kemarin banyak padi-padi kami yang roboh gitu, padahal rumpunannya banyak, bobotnya terlihat sangat berat, tapi akhirnya tumbang. Tapi kalau yang VR kemarin itu alhamdulillah aman. Nah, ini kelebihan dari VR kalau ditanam di musim penghujan. Jadi untuk MT1 yang insya Allah sudah, kalau daerah kami start mulai bulan 10-11 ini ya di musim penghujan, kita akan tanam VR ini karena memang sudah teruji baik dari ketahanan terhadap kerebahan, demikian juga teruji dari faktor anakan yang banyak serta tonase yang mumpuni yang tidak kalah dengan padi-padi yang lain. Kalau diperbandingkan dengan Impari 32 kemarin itu di MT1 kami unggul. Karena apa? Karena banyak padi Impari 2 kami itu sebagian rebah ya, sedangkan VR-nya tetap berdiri kokoh, dan itu mungkin jadi nilai plus, jadi nilai unggul dari VR 46. Jadi ini ya faktanya, karena memang pengalaman kami VR 46 ini butuh air ya, khususnya dalam pembentukan anakan. Kalau kurang-kurang air ya di musim kemarau kayak gini ini VR 46 kami ini kurang maksimal ya. Tapi insya Allah tetap standar, artinya kalau di setiap rumpun sudah bisa stabil di 20 anakan produktif ya, dengan jarak kerapatan antara 20 sampai 25 ini sudah bagus, karena malainya panjang nih, malainya panjang, dan juga tanamnya agak rapat. Kalau di MT1 kemarin di musim penghujan kami tanamnya agak lebar jaraknya ya, yaitu 30 kali 30. Kalau yang sekarang ini ada yang 20 kali 25, paling lebar 25 kali 25. Demikian sahabat-sahabat tani, jadi informasi, jadi inspirasi. Jadi kalau kita tanam padi harus disesuaikan pertama dengan musimnya ya, karena musim itu sangat mempengaruhi entah ketercukupan air gitu, kemudian kelembapan udara, juga faktor dari serangan hama dan sebagainya, jamur dan sebagainya ya itu. Kemudian yang kedua juga harus mempertimbangkan kesuburan tanah atau kondisi tanahnya, apa tanahnya tanah irigasi atau tanah hujan atau tanah rawa gitu. Kalau VR ini tidak bisa ya, kalau ditanam di tanah tak ada hujan tidak akan maksimal. Demikian juga kalau ditanam di lahan rawa ini tidak akan hidup VR ini ya, artinya jadi padi kerdil. Yang sejatinya VR ini punya ketinggian, tapi kalau ditanam di daerah yang rawa malah kerdil gitu. Demikian juga kalau ditanam di daerah yang tak ada hujan, anakannya sangat sedikit sekali. Tapi kalau ditanam di daerah yang airnya cukup, irigasinya cukup ya, misalnya di musim kemarau pun tetap melimpah ya, insya Allah ini tetap akan memberikan anakan yang banyak gitu. Jadi rekomendasinya untuk VR ini bisa kita tanam di MT1 ya. Di MT1 bisa kita ambil pakai jarak tanam 30 kali 30. Tetapi pengairannya harus tetap stabil. Jangan sampai terlalu tergenang, artinya tidak bisa dibuang airnya, jangan sampai jadi selang-seling lah. Walaupun di MT1 itu banyak airnya, tetap harus dikurangi atau dikeringkan gitu. Kalau sudah padinya naik ke atas, no problem gitu. Insya Allah ini kuat ya dari kerebahan. Demikian sahabat-sahabat tani, semoga menjadi informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.